Oke. Shalom semuanya. Perkenalkan, namaku Stella dan bersama rekan-rekanku yaitu Sergio dan Salvatore. Jadi, pertama-tama aku ingin bertanya dulu nih, apa kabar kalian? Kami harap kabar kalian baik di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saat ini kami akan mempresentasikan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat sebagai PBB. Selamat mendengarkan. Jadi apa itu PBB? Kalian tahu nggak nih? Nih, kalau belum tahu, aku kasih tahu ya. Jadi PBB itu sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir di seluruh negara bagian dunia. Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini dibentuk untuk dapat menangani permasalahan hukum internasional, pengamanan internasional, perlindungan sosial bangsa-bangsa di seluruh dunia, dan juga lembaga ekonomi. Lalu, PBB itu punya 6 bahasa resmi, yaitu ada Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol. Oh iya, kalian tahu nggak kalau Indonesia sendiri itu telah menjadi anggota PBB sebagai negara ke-60? Nah, kalian pada tahu nggak fakta-fakta seputar tentang PBB? Jadi, yang pertama itu PBB didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada 24 Oktober 1945. Nah, Sekjen PBB saat ini yaitu bernama Antonio Guterres. Beliau berasal dari Portugal. Nah, yang kedua, PBB memiliki 192 anggota negara yang awalnya dari 41 sampai 192 anggota negara, yaitu antara lain ada Jepang, Amerika. Indonesia termasuk dalam anggota tersebut. Lalu, PBB bertujuan untuk mencegah Perang Dunia Ketiga. Selain mencegah Perang Dunia Ketiga, PBB juga menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Lalu, PBB juga membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang keempat, menjadi pusat penyelesaian segala tindakan bersama terhadap negara-negara yang membahayakan perdamaian dunia. Yang terakhir, menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik senjata. Nah, PBB ini dibentuk bukan tanpa sebab. Pasti ada latar belakang yang membuat PBB ini terbentuk. Jadi, latar belakang terbuatnya PBB itu pertama adalah kegagalan LBB sehingga terjadi Perang Dunia Kedua. Jadi, dulu sesudah Perang Pertama selesai, dibentuklah LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Gunanya untuk menciptakan perdamaian agar tidak terjadi Perang Dunia Kedua. Tetapi LBB ini gagal menjalankan tugasnya, sehingga Perang Dunia Kedua terjadi. Karena Perang Dunia terjadi, LBB ini dibubarkan karena tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan digantikan oleh PBB. Yang kedua itu menyelesaikan sengketa yurisdiksi negara anggotanya dalam kasus state immunity antara Jerman dengan Italia terkait kejahatan perang Nazi. Jadi, Nazi dulu dipimpin oleh Hitler. Nah, ada juga tim dari Italia. Tim Italia ini sangat memegang erat keagamaan dan saling memperdulikan sesama. Nah, Nazi ini kejam karena setiap orang Yahudi itu dibunuh dengan sadis. Karena tim dari Italia ini sangat memegang erat keagamaan, maka dia tidak suka dengan Nazi. Nah, maka terjadi perselisihan antara tim dari Italia dan Nazi. Maka diselesaikan dengan
sengketa yurisdiksi. Nah, ternyata PBB ini juga mempunyai ciri khas tertentu, yaitu pertama untuk penjaga perdamaian dunia. Jadi, setiap ada masalah atau konflik antar negara, pasti akan berunding dan tidak mengarah ke satu bagian saja, melainkan ada jalan tengahnya. Yang kedua juga, PBB hadir di setiap masalah global. Yang terakhir, tujuannya menjaga agar tidak terjadi perang dunia ketiga. Selanjutnya adalah dasar hukum atau perjanjian internasional. Jadi, dasar hukum dari PBB ini itu Piagam PBB yang dideklarasikan pada saat konferensi di San Francisco pada tanggal 25 April tahun 1945 yang dihadiri oleh 50 negara dari seluruh dunia. Wow, banyak sekali bukan? Jadi, mereka itu adalah 9 negara Eropa kontinental, 21 negara Republik Amerika Utara, Tengah, dan Selatan, 7 negara Timur Tengah, 5 negara persemakmuran Inggris, dan 2 negara Republik Soviet selain Uni Soviet itu sendiri. Sementara itu, terdapat juga perwakilan 2 negara Asia Timur dan 3 negara Afrika. Tenang saja teman-teman. Mereka banyak itu untuk bersatu untuk mewujudkan perdamaian dunia di PBB ini. Nah, kemudian ada lagi ketentuan penyelesaian sengketa dalam hukum internasional yang pada umumnya berdasarkan pasal 33 Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa, Piagam PBB yang merupakan dasar hukum atau perjanjian internasional yang dibuat oleh PBB itu sendiri. Sehingga pada dasarnya berdasarkan hukum internasional atau lebih spesifiknya dalam Piagam PBB, setiap negara-negara yang terlibat dalam sengketa diberikan kebebasan untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 33 Piagam PBB. Nah, lalu yang berikutnya adalah peran Indonesia dalam PBB. Nah, jadi Indonesia ini juga merupakan anggota dari PBB itu sendiri. Nah, kita sebagai generasi muda dari Indonesia patut berbangga dengan prestasi yang diraih oleh bangsa kita di PBB. Nah, jadi yang pertama, Indonesia itu menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Nah, jadi Dewan Keamanan PBB itu adalah organisasi PBB yang bertanggung jawab utama. Yang tanggung jawab utamanya adalah pemeliharaan dan keamanan internasional. Nah, jadi organisasi Dewan Keamanan ini tuh udah ada pada tahun 1945. Jadi pada saat PBB didirikan, Dewan Keamanan ini udah ada. Dan markas besarnya itu ada di New York, Amerika Serikat. Nah, jadi anggota Dewan Keamanan ini tuh dipilih berdasarkan letak geografis. Jadi ada dari Afrika, Asia, habis itu juga dari Eropa Timur, lalu juga ada dari Amerika. Jadi mereka itu dipilih berdasarkan letak geografis. Namun bukan hanya itu doang. Jadi ada standarisasi yang lain seperti kekuatan militer. Nah, dan Indonesia ini salah satu negara yang dipercaya untuk ikut serta dalam Dewan Keamanan ini. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah anggota Dewan HAM. Nah, jadi Indonesia itu berhasil memperoleh dukungan suara dari 174 negara dan terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022. Jadi sebelumnya itu Indonesia juga pernah menjadi anggota Dewan HAM. Nah, kemudian pada tahun ini sampai nanti tahun 2022 ternyata Indonesia terpilih lagi menjadi anggota Dewan HAM, di mana tugas utamanya itu adalah untuk membahas dan menjaga perlindungan HAM. Nah, lalu yang ketiga ini adalah mengirim kontingen Garuda. Nah, jadi kontingen Garuda itu seperti pasukan siap tempur dari Indonesia. Jadi mereka ini ditempatkan atau dikirim ke daerah-daerah yang sedang perang seperti di Syria atau enggak di daerah-daerah perbatasan. Tujuannya adalah untuk
membawakan perdamaian kepada negara yang sedang berkonflik. Nah, lalu yang keempat, Indonesia juga menjadi Komisi Hukum Internasional PBB. Nah, ini juga merupakan salah satu prestasi yang besar yang diraih oleh Indonesia, yaitu menjadi anggota Komisi Hukum Internasional PBB itu sendiri. Nah, jadi Indonesia ini mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Mokhtar Kusuma Atmajaya sebagai anggota internasional Law Convention atau ILC pada periode 1992 sampai 2001. Nah, kalau kita lihat dari 1 sampai 4, peran Indonesia ini itu tidak lain dan tidak bukan itu mengenai perdamaian dunia, yang artinya Indonesia ini siap bergabung dalam PBB dengan cita-cita yang sangat mulia gitu, yaitu adalah membawa perdamaian. Jadi dari sini kita bisa lihat, ternyata Indonesia itu merupakan negara yang cinta damai. Nah, jadi hal tersebut juga dikarenakan karena landasan dari Indonesia sendiri. Ideologi dari Indonesia sendiri itu adalah Pancasila, di mana sila-sila dari setiap Pancasila itu semuanya merupakan nilai-nilai dari kehidupan, di mana nilai-nilai yang dijunjung tingginya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan juga Indonesia ini juga memiliki cita-cita yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perdamaian dunia. Jadi bisa kita lihat ya bahwa Indonesia ini memegang peranan aktif dalam membantu menjaga perdamaian dunia. Next. Next. Nah, oke. Nah, jadi kita sebagai siswa yang belajar tentang hal ini, kita juga punya peranan. Jadi kita nggak hanya boleh diam saja, tapi kita juga harus ikut terlibat dalam aksi ini. Nah, jadi gimana sih peran-peran kita sebagai siswa? Yang pertama, kita itu sebagai siswa bisa menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Nah, seperti kita tahu ya, Indonesia itu kan negara yang majemuk, di mana Indonesia itu kaya akan perbedaan. Bahkan di kelas kita aja itu banyak sekali perbedaan yang dapat kita temukan. Mulai dari suku, ras, agama, dan juga budayanya. Nah, di sini perbedaan itu bisa menjadi seperti pedang bermata dua, di mana perbedaan itu sendiri bisa menjadi berdampak kepada intoleransi, namun juga kalau misalnya kita bisa menghargai perbedaan, perbedaan itu bisa kita lihat dengan begitu indah. Ternyata perbedaan itu merupakan kekuatan dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi sangat penting untuk menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Lalu poin yang kedua adalah mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan sendiri. Jadi di poin kedua ini lebih kita membahas mengenai keegoisan kita ya. Jadi jangan sampai keegoisan kita itu menang di atas keputusan bersama. Karena kalau ego kita udah menang, maka itu sangat berbahaya yang bisa berdampak pada perpecahan. Nah, lalu yang ketiga adalah membangun relasi yang baik dengan siapa saja. Ketika kita membangun relasi yang baik dengan siapa saja, maka kita memiliki interaksi dengan orang tersebut. Kita dapat menghargai dan dia juga dapat mengerti dan menghargai kita. Dengan begitu, perdamaian bisa lebih terwujud. Nah, next. Nah, jadi refleksi yang bisa kita pelajari di sini adalah pembelajaran bisa kami ambil dari PBB ini adalah betapa pentingnya menjaga perdamaian dunia. PBB itu merupakan organisasi yang besar yang bersifat universal dan didirikan dengan satu tujuan yang mulia, yaitu adalah menjaga perdamaian dunia. Bangsa kita pun memegang peranan yang besar dalam organisasi tersebut. Artinya bangsa kita pun ikut dalam menjaga perdamaian dunia. Kita sebagai generasi mudanya pun harus ikut terlibat dalam tugas yang mulia ini. Karena perdamaian merupakan sesuatu yang sangat dicita-citakan oleh semua orang, dan perdamaian itu kita dapat dengan perjuangan yang besar pula. Nah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.